Selamat siang sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Jadi setiap kali Anda ingin menemukan event-event seminar online yang bagus untuk Anda ikuti, Anda bisa pantau terus di aplikasi mobile indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, seminar online siang hari ini kita menghadirkan Bapak Hari Suwanda. Beliau adalah trainer US Market Stock dan Derivatif sejak tahun 2006 yang sudah hadir di tengah kita. Selamat siang, Pak Hari. Halo, selamat siang Pak Dewa. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Udah kayaknya pagi terus ya, saking semangatnya. Pagi terus ya, kalau di Indonesia Belajar ya, semangatnya luar biasa itu Pak. Semangat pagi ya. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Ya, luar biasa ya. Luar Saya biasa senang sekali ya. berjumpa dengan Indonesia Belajar dan Bapak Ibu semua hari ini ya. Ya, oke. Baik, tema seminar online kita pada siang hari ini adalah membangun wealth mindset untuk investor dan pedagang pasar modal. Nanti Pak Hari akan menjelaskan bagaimana kita membangun wealth mindset untuk teman-teman investor dan pedagang pasar modal ya. Tapi sebelum mulai Pak Hari, saya ingin diingatkan untuk sahabat pembelajar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda bisa langsung tulis chat di room ini, dan nanti saya akan bacakan saat sesi tanya jawab, atau Anda bisa juga langsung buka mic, tapi raise hand dulu atau chat dulu akan mengajukan pertanyaan langsung ke Pak Hari. Oke, baik Pak Hari, langsung saja Pak. Mungkin Pak Hari bisa jelaskan bagaimana membangun wealth mindset untuk investor dan pedagang pasar modal. Oke ya, langsung ya. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi kalau kemarin, sorry nih. Nah ini dia, lewat ya. Jadi kalau kemarin, ini kan di pertemuan kita yang lalu, kita udah bahas tentang market ini. Dan pada pertemuan kita kali ini adalah kelanjutan dari kemarin. Jadi kita bahasnya adalah tentang ini, mindset. Oke, saya akan masuk ke, mari sekarang ya, mindset. Sorry. Nah, mindset. Oke. Mindset ini saya bagi jadi dua bagian. Jadi ada dua bagian pokok sebenarnya. Ya. Nah, apa namanya? Yang pertama itu adalah mental block dan yang kedua adalah wealth mindset. Kenapa saya bagi jadi dua? Karena untuk membangun wealth mindset ini tidak bisa dilakukan sebelum yang pertama ini kita hilangkan dulu, kita hancurkan dulu. Kalau punya mental block, maka mental blocknya harus hilang dulu, baru kita bisa bangun wealth mindset. Kalau enggak, maka enggak bisa. Ya, nah karena itu kenali dulu. Mental block itu apa? Di kalangan investor maupun trader, ya Bapak Ibu, mental block itu adalah, bentar ya, nih. Bentar, PowerPoint saya macet. Nah, oke, ini udah jalannya. Siap. Nah, Dr. Stephen Covey ini terkenal sekali dengan bukunya, judulnya Seven Habits for the Highly Effective People. Saya demen banget buku itu. Kenapa? Karena dari sinilah pertama kali saya mendapat pemahaman tentang yang namanya persepsi. Dan ini penting banget. Kalau persepsinya kita udah keliru, maka sampai kapanpun kita keliru. Persepsi ini mesti benar dulu. Dan kalau kita mau merubah diri kita secara komplit, secara utuh, maka persepsinya dulu. Mulai dari persepsi dulu ya. Bapak Ibu, yang pertama itu adalah banyak orang itu merasa tidak bisa dulu ya. Ada yang komplainnya itu adalah, atau keluhannya itu adalah, Pak Hari, apakah saya bisa karena saya gaptek. Jadi dari nomor satu ya, dia sudah mendefinisikan dirinya gaptek. Wah cilaka kalau kayak begitu. Ya, Bapak Ibu, saya punya teman, temannya istri itu punya satu belief yang selalu bilang bahwa dirinya itu gaptek.
Bapak Ibu bayangkan ya, dia mau muter karena PSBB ini dia bosen banget, dia mau nonton film di iPad-nya. Orang kaya ya punya macam-macam segala macam, iPad-nya ini udah saya kasih film yang dia minta, udah saya kirim, dia udah download masuk di iPad. Untuk buat muter filmnya dia nggak tahu mesti klik yang mana, bayangkan ya, kayak begitu. Nah, dan dia selalu bilang, saya ini gaptek, saya ini gaptek. Ya, seandainya dari awal dia tidak punya belief system seperti itu, saya rasa jauh lebih gampang. Kenapa? Bapak Ibu, nanti pada bagian yang belakang saya akan kasih rumusnya. Segala sesuatu yang kita fokus, dia akan kelihatan tambah gede memang. Fokus itu adalah seperti kita bawa kaca pembesar ini loh. Mana yang kita fokus, dia akan kelihatan tambah gede. Ya, kalau Bapak Ibu fokusnya, ada di antara Anda, fokusnya itu adalah saya gaptek, maka kelihatan itu untuk gaptek banget, Bapak Ibu. Ya, makanya sekarang orang Jawa seringkali bilang masalah cilik digede-gede no gitu ya. Masalah kecil itu dibesar-besarin. Itu adalah karena dia fokus di masalahnya, jadi kelihatan tambah gede pasti. Nah, kemudian ada lagi yang kayak begini. Saya ini pemula banget, awam banget. Oke, pertanyaan saya adalah, apakah saya ini dulu juga langsung maknyus jadi ahli begitu? Orang bilang, ya Pak Hari kan lulusan ekonomi. Serius. Ya, kalau bilang saya lulusan ekonomi, berarti belum pernah baca buku saya. Mana buku saya ya? Kemarin saya ambil. Nah, judulnya Rahasia Bebas Finansial dengan Berinvestasi di Pasar Modal. Ya, nah di situ bakal tahu bahwa saya tidak ada lulus ekonomi, Bapak Ibu. Ini belajar dengan baca buku dan bisa. Ya, jangan pernah bilang diri sekarang mungkin pemula, tapi nanti kalau ditekunin, ya bertahun-tahun dari sekarang Bapak Ibu akan jadi ahli. Semua orang melalui proses begitu. Nggak ada yang maknyus langsung jadi ahli gitu, nggak ada. Ya semua melalui proses. Nah, terus kemudian saya tidak bisa bahasa Inggris, ya. Bapak Ibu, saya punya tayangan nanti, ya. Kalau fokus di problemnya, maka yang nggak jadi-jadi gitu. Tapi fokuslah pada solusinya, Bapak Ibu. Oke. Terus kemudian saya nggak punya waktu. Sekarang lo banyak waktu. Ya, nah terus kemudian dia bilang, iya Pak Hari, tapi saham itu judi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ya orang yang selalu jawab begini, dia senantiasa cari-cari alasan gitu ya, untuk tidak bisa terus gitu. Ya, nah saham itu judi. Oke, pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu tahu ini nggak ya, demen nonton sepak bola? Nah, kalau saya demen banget ya. Dari kecil saya demen banget nonton bola. Main bolanya nggak demen. Oh. Tapi saya nonton bola sama main game bola, waduh demen banget ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya adalah, sepak bola ini judi apa bukan? Ini adalah olahraga, Bapak Ibu, olahraga. Sama sekali bukan judi. Tapi pertanyaan saya, ya, orang yang memanfaatkan ini, menjadikan ini sebagai ajang judi, banyak nggak? Oh, banyak banget. Artinya apa? Segala aspek yang ada di dunia, segala hal kehidupan kita, ini kalau mau dibikin judi itu bisa. Manusia yang melekatkan judi itu pada aktivitas tersebut. Bukan karena aktivitasnya itu yang adalah judi. Nah, ya, Bapak Ibu, saham juga sama. Loh, saham tapi kan tebak-tebakan begitu. Enggak, Bapak Ibu. Ya, saya enggak pakai tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan begitu memang judi ya, Bang. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu perlu perhatikan sekarang, ya. Ini prinsip saya tadi kan. Segala sesuatu yang Bapak Ibu fokus, dia akan jadi kelihatan lebih besar. Ya. Nah, daripada fokus di problemnya, fokuslah di solusinya. Bapak Ibu, ya, dengan adanya PSBB dan macam-macam kita di rumah aja kayak begini, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Contohnya yang seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya, di Indonesia Belajar. Ini sudah luar biasa kalau saya bilang. Dan kalau ini ditekunin terus,
Bapak Ibu, selesai PSBB ini Bapak Ibu dapat satu skill baru. Dan itu luar biasa. Ya, biasanya kita nggak punya waktu untuk begini loh Bapak Ibu. Ya. Nah, daripada fokus di problemnya, kenapa nggak fokus nih? Saya akan manfaatkan waktu selama di rumah saja ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan belajar satu skill baru supaya saya bisa passive income. Saya akan belajar satu hal supaya kepribadian saya bisa jadi jauh lebih baik. Saya akan belajar melatih diri supaya saya bisa mengendalikan emosi saya dengan jauh lebih baik. Saya bisa lebih tenang, saya lebih banyak bersyukur. Saya akan mampu untuk membuat keluarga saya ini bisa jadi jauh lebih harmonis dan banyak lagi, Bapak Ibu. Fokus pada solusinya, bukan fokus di masalahnya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu fokus di masalahnya, maka yang kelihatan gede nanti adalah masalahnya. Nah, terusin ya. Jack Ma pernah bilang, kalau Bapak Ibu mau dapat hasil yang beda, mulai dari mindset dulu. Ya, nah kita masuk sekarang kemari. Ya kita nggak usah lama-lama, ini waktunya terbatas nih. Ya, halo. Iya Pak. Lanjut ya. Ya silakan. Ya, nah kita masuk ke sini, wealth mindset. Yang pertama adalah segera investasikan waktu Bapak Ibu sedini mungkin. Warren Buffett, ya salah satu investor top, ya legendaris dunia, orang terkaya nomor 4 di dunia. Bapak Ibu itu pernah bilang begini, kalau kita saat ini bisa duduk di bawah satu pohon besar, ya di bawah naungan pohon besar, itu artinya dulu ada orang yang nanam pohon itu di sini bertahun-tahun yang lalu. Itu artinya apa? Artinya Bapak Ibu itu ya mulai investasi sedini mungkin, belajar investasi sedini mungkin. Bapak Ibu, anak saya ajarin Bapak Ibu semuanya, dua-duanya ya. Nah, investasi itu Bapak Ibu itu bukan ngeramal. Sekali lagi saya ulangi, investasi itu bukan meramal tapi mengantisipasi. Bedanya apa antisipasi sama memprediksi? Antisipasi itu selalu dilengkapi dengan plan B. Ya. Saya lihat saya mau invest di sini. Risikonya apa? Oh, risikonya ini. Bagaimana saya menanggulangi apabila risiko ini terjadi, bagaimana saya batasin risikonya. Itu antisipasi. Kalau prediksi nggak pakai begitu. Kalau prediksi, Bapak Ibu, oh ngeramal nih. Oh ini, ya sudah, saya masuk. Nyos. Nah, terus kemudian ketika terjadi tidak sesuai dengan harapan, maka kalang kabut nggak karu-karuan. Itu prediksi, Bapak Ibu. Oke. Larry Williams pernah bilang, people who make their living looking into crystal ball are destined to eat a lot of broken glasses. Jadi orang yang berusaha untuk prediksi, lihat crystal ball, bola kristal, dia akan hidupnya sering makan pecahan beling. Ini karena crystal ballnya pecah ya, itu yang dimakan. Ya, ini artinya apa? Jangan ngeramal, tapi anticipate. Nah, keputusan trading ini didasarkan atas sinyal trading dari sistem yang telah teruji. Nanti sebentar lagi saya demokan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kebanyakan orang ada yang pakai analisa fundamental, ada yang pakai analisa teknikal. Ini terkenal banget kalau di dunia trading ya. Cikal bakalnya itu adalah dari orang ini, mantan wartawan Wall Street Journal, namanya Charles Henry Dow. Dengan analisa teknikal ini pada dasarnya adalah menggambar statistik yang digrafiskan. Jadi statistik ini, besaran statistik ini dichartskan gitu. Jadi tampillah dia rata-rata bergerak, ini moving average. Rata-rata ini kan adalah besaran statistik. Ini artinya begini, kalau setiap kali yang biru ini rata-rata bergerak 50 hari, ini kalau dia nembus garis yang kuning ini dari bawah ke atas begini, ya Bapak Ibu, maka itu ya. Nah ini kalau dia nembus dari
biru ini nembus orange ini dari bawah ke atas begini, maka itu saatnya beli gitu. Dan setiap kali yang biru ini berada di atasnya kuning, ya itu berarti trennya naik kayak gitu. Nah, terus kemudian ada yang pakai ini Bollinger Band. Bollinger Band ini pada dasarnya adalah deviasi standar atau standar deviasi yang digrafiskan gitu ya. Terus kemudian ada osilator ini yang di bawah dua ini. Ada oversold, overbought dan seterusnya ya. Terus kemudian seringkali biasanya kita gabung kayak begini, jadi ruwetnya nggak karu-karuan, lihat kayak begini ya ruwet ya. Anda kalau saya tanyain ini kapan buy, kapan sell gitu, gimana jawabnya? Ini mumet ini. Ya. Oke. Nah, terus kemudian ya ada orang ini terkenal sekarang. Namanya Profesor James Harry Simons. Dia ini adalah dosen matematika, guru matematika, ahli matematika. Dia bukan orang keuangan, bukan orang finance, bukan orang ekonomi. Ya, makanya julukannya the mathematician, ahli matematika who cracked Wall Street. Oke. Nah, dia punya prinsip, dia gunakan program untuk mencari pola ya yang tidak random. Orang bilang pasar pergerakan market itu random, tapi dia berusaha mencari anomalous pattern, pola anomali yang tidak random. Ya, nah itu yang dia manfaatkan. Nah, karena itu lahirlah quantitative trading system atau sistem trading kuantitatif ini yang saya pakai sekarang ya. Pada dasarnya adalah analisa statistik, backtest, dan money management. Oke, apa sih itu Pak Hari? Untuk menjelaskan itu, saya punya video yang saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu, saya mau share. Ya, ada anak muda dari Irlandia, dia lahir di Madrid, Spanyol, tapi karena keluarganya ini tidak mampu, kemudian bekerja di Irlandia. Anak muda ini punya bakat yang luar biasa di sepak bola. Dia mau main sepak bola, dia mau jadi pemain sepak bola. Tapi dia punya kendala besar sekali, yaitu dia tidak bisa bahasa Inggris. Sementara kalau Bapak Ibu tahu bahwa kalau dari Irlandia, ya dia mau masuk klub sepak bola, berarti yang paling ngetop itu ada di Inggris. Di Inggris itu semua bahasa Inggris, dia nggak bisa bahasa Inggris. Tapi dia punya impian, Bapak Ibu. Ya, anak muda ini namanya Alberto. Ya, oke. Seperti apa kisahnya, Bapak Ibu? Ya, ini adalah tayangan singkatnya Alberto. Ha hecho los deberes. Sí, ya lo tengo. Me llamo Alberto. A mí me encanta el fútbol. Cuando mi mamá se mudó aquí para trabajar, al principio a mí me dio miedo. Realmente yo quería jugar al fútbol, pero no hablaba nada de inglés. Me and Glenn coached the Portadown youth team. One night, I just looked over and saw Alberto. I just said, "Do you want to play football?" He couldn't really understand me. Well, I don't speak Spanish. Glenn speaks a wee bit. Hola. That was about it. I've been using Google Translate in work, so I thought I'd just give Gary the app on my phone. Go play left-hand side, okay? Ve a jugar en el lado izquierdo. That's the breakthrough we needed. First, we started with the basics, and then got into more advanced coaching drills. Cada entrenador nos enseñó cosas como la patada de bicicleta, ataques cruzados, proteger el balón y cosas por el estilo. We just kept working with him, and then he just sort of took off. This season, his stats are something ridiculous, like 30 goals from 21 games. That's phenomenal at that age. Now Alberto's being scouted by some of the English Premiership clubs. For a kid from this town, well, that's just unheard of. Entrenador, ¿me puedo irme a casa ya? Estoy agotado. Coach, can we go home now? I'm exhausted. You know, it's amazing what a little communication can do. Everyone just loves Alberto. He'll always be a Portadown boy. He's one of us now.
Nah, Bapak Ibu, ya, ini tadi yang tayangan dari Google sebenarnya ya. Saya ambil dari videonya Google Translate sebetulnya Bapak Ibu. Karena itu, sekarang ini kalau Bapak Ibu ngalami kendala bahasa, solusinya itu banyak, ya, nggak usah khawatir. Bapak Ibu tinggal pakai Google Translate. Walaupun nanti kadang-kadang tuh keluarnya itu terjemahannya jadi begini, don't reach people difficult. Artinya apa tuh Pak Hari? Jangan kayak orang susah. Gitu. Oke, ya, nah, Bapak Ibu, ya, saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu, itu tadi yang ruwet-ruwet itu, ya, analisa yang terlalu canggih, pakai technical analysis macam-macam. Sekarang coba lihat apa yang saya pakai sekarang. Ya, ini adalah quantitative trading system. Teknologinya udah beda. Namanya Akela Trading System. Ini yang saya pakai sekarang. Oke, Bapak Ibu perhatiin sekarang. Di Amerika sama dengan di Indonesia, satu lot saham itu 100 lembar. Ya, namun sejak zaman dahulu kala, ya, Bapak Ibu, satuan terkecil transaksi saham itu di Amerika itu bukan itu bukan lot, tapi lembar. Nah, sekarang luar biasanya lagi, satuan terkecilnya bukan lembar, tapi $1. Bapak Ibu bisa beli saham Google 0,01 lembar. Bisa. Bapak Ibu cuman harga saham Google itu 1.000 sekian sekarang, di atas $1.000 satu lembarnya. Tapi kalau saya mau belinya adalah cuman 1/10 lembar aja Pak Hari, 0,1 lembar. Boleh nggak? Boleh banget. Ya, itu cuman $100 berarti, $100 sekian. Bisa itu, Bapak Ibu. Ya, di menunya itu ada pilihannya kalau mau begitu. Ya, nah, saya akan demokan sekarang sama Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, ini adalah bertahun-tahun lalu, zaman saya pertama kali ketemu sama Mas Dwi, saya ketemu sama Bu Eli, ya, ini model chart saya adalah kayak begini memang. Dan saya beli sistem ini harganya ribuan dolar ini, $2.000 lebih, belum langganan datanya, $100 lebih tiap bulan, tapi saya pakai selama bertahun-tahun. Ya. Tapi sekarang pilihannya beda. Sekarang ini teknologinya itu beda. Yang saya pakai sekarang modelnya adalah kayak begini. Ya. Dan Bapak Ibu lihat, ruwet juga nih Pak Hari gitu ya. Ya karena itu saya mau Bapak Ibu cuman fokus di yang bawah ini aja ya. Deret ada kotak-kotak kecil warna merah sama hijau ini. Ini namanya 3 piksel Bapak Ibu. Atau 3 piksel. Oke. Kayak gimana 3 piksel tuh Pak Hari? Oke, saya jelasin ya. Itu saya zoom out ya Bapak Ibu. Kalau zoom out, maka Bapak Ibu akan kelihatan kayak begini kan sebenarnya kan. Kalau saya zoom ya. Jelas ya? Jadi saya gedein gitu loh maksudnya. Ada kotak-kotak kecil, warnanya merah atau warnanya hijau. Oke? Bapak Ibu, layer yang atas, ini, itu melambangkan tren jangka pendek, yang bawah itu adalah tren jangka menengah, dan yang bawah itu adalah tren jangka panjang, Bapak Ibu. Warna merah dan hijau ini adalah mewakili tren saat itu lagi naik apa turun, gitu aja deh. Oke, Bapak Ibu, satu kolom vertikal, ya, satu kolom vertikal ini itu melambangkan satu hari, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kalau nemukan ya dalam satu kolom vertikal untuk pertama kalinya, ya saya ulangi, untuk pertama kalinya yang atas ini hijau, yang tengah ini hijau, yang bawah ini hijau. Jadi 3 hijau vertikal. Pertama, sebelumnya itu ada merahnya, loh ini loh ada merahnya nih. Mau merahnya di atas, mau merahnya di tengah, mau merahnya di bawah, terserah. Ya, pokoknya ada merahnya. Ya, tapi besoknya itu ketemu ini hijau semua tiga-tiganya. Maka Bapak Ibu itu namanya fresh green. Itu saatnya Bapak Ibu buy. Klik buy Bapak Ibu.
Oke, berapapun harganya pokok klik buy. Selesai. Ya. Oke, terus jualnya kapan Pak Hari? Jualnya itu adalah Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah ketemu ada 2 kotak vertikal begini, 2 merah vertikal begini, mau merah atas sama bawah, tengah, atas sama bawah, tengah sama bawah, atau mana pokoknya dari 3 kotak vertikal ini 2 merah. Dengan kata lain 2 merah pertama. Kalau Bapak Ibu lihat di sebelumnya kemarinnya, ini kan merahnya cuma 1 nih. Nah, berarti ini adalah 2 merah pertama. Kalau 2 merah pertama itu saatnya sell. Nggak peduli harganya berapa, pokoknya klik sell. Sudah selesai, itu aja. Clear? Clear ya. Bapak Ibu perhatikan. Tunggu dulu ya. Ini hijau, ini hijau, ini hijau. Ini tidak disebut fresh green. Kita nggak boleh buy ketika terjadi kayak begini. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan. Kolom vertikal sebelumnya ini hijau semua juga. Ya, jadi 3 hijau pertama kayak ini. Ya, sebelumnya harus ada merahnya. Jadi ada merahnya, terus kemudian besoknya 3 hijau pertama baru buy. Paham ya, Bapak Ibu? Halo? Oke. Saya mau tunjukkan sama Bapak Ibu sekarang, Bapak Ibu saya ajak trading bareng. Ya, siap-siap ya. Banyak di antara Bapak Ibu belum pernah trading kan? Nah, sekarang Bapak Ibu saya ajak Bapak Ibu trading saham namanya Alphabet. Alphabet ini apa? Alphabet inilah dia sekarang induk perusahaannya atau holding company-nya Google. Nah, di bawah Alphabet ada apa? Ada Google, ada Android, ya Bapak Ibu lihat tuh ada Android, itu Android itu kan. Nah, itu ada YouTube, terus ini Google Analytics, Google AdWords, Google Map, ini semua adalah perusahaan satu-satu punyanya siapa? Punyanya Alphabet. Nah, sekarang. Yuk kita trading yuk. Bapak Ibu. Ya. Sekarang saya mau ajak Bapak Ibu trading. Oke, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang, ya, ini adalah saham Google. Bapak Ibu bisa lihat ya, Google tuh. Tuh ya, Bapak Ibu, Google. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, angkanya kelihatan jelas ya? Pak Dewa, Bapak Ibu semuanya. Agak kabur, Pak. Ya, oke ya. Nah, sekarang gini. Ya, lihat ya. Saya kalau nggak jelas ntar saya zoom. Ya. Ya, lumayan, Pak. Nah, itu. Ya. Ntar saya zoom. Ini harganya 1146, lihat itu ya. Oke? Ya. Nah, terus kemudian sekarang gini. Oke ya, Bapak Ibu lihat nih. Harganya 1146 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kita belum ada tanda-tanda, belum ada sinyal, kita belum bisa beli. Kenapa? Karena ini masih merah begini kan. Oke. Ya udah tungguin aja. Nah, ini artinya kita udah bisa beli belum? Nah nih, Bapak Ibu perhatikan, lihat yang di bawah sini. Ini ada 3 hijau pertama, betul ya? Halo? Ya. Oke. Ya, Pak. Berarti beli nggak? Kita beli tadi ya, karena ada 3 hijau pertama. Setuju? Jangan lihat atas ya. Atas ini bikin jantungan, Bapak Ibu. Dia naik turun merah hijau, nggak karu-karuan, ini bikin jantungan nih. Ya, kita lihat yang di bawah ini aja. Biarkan AI-nya yang kerja. AI-nya yang ngasih tahu kita. Oke? Bapak Ibu, $1.182.
kita beli sekarang. Oke. Maka Bapak Ibu kalau kita beli di situ 1182,56. Maka kita masukkan di sini Google. Belinya 1186. Oke gitu ya. Nah, terus kemudian Bapak Ibu, kalau sudah sekarang kita terusin. Nah, dia lihat yang bawah ya, Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu perhatikan, ini hijau, kita udah jual belum? Belum ya, kita nunggu 2 merah baru jual kan gitu kan? Rumusnya tadi 3 hijau merah pertama, sell. Yeah. 65. Kita tadi belinya adalah 1186. 6-nya kita belinya tadi kan? Oke. Sekarang 1265. Ya, berarti kita udah profit dong sebetulnya. Ya, tapi kita belum mau jual. Nah, Bapak Ibu kita terusin sekarang. Bapak Ibu ini adalah Corona loh ya, tahun 2020 ini kita belinya mulai dari April tanggal 6 ya, April tanggal 7. Oke. Kita lagi di rumah aja nih Bapak Ibu. Dan yang kita lakukan adalah kayak begini nih. Oke. Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu ngikutin kita mulai dari tanggal 7, maka per hari ini Bapak Ibu sudah profit $1.322 di saham Google. Ya, ini profit tadi belinya 1186, kita nih 1322 berarti kita udah profit nih. Tapi ini masih terus nih, lanjut ya. Bulan Mei Bapak Ibu. Oke. Udah jual belum? Belum, nyantai aja, ya. Nah, ya, ini udah nyampe bulan Mei dan 1348. Ya, belum ada tanda-tanda jual sama sekali, ya, Bapak Ibu. Mari kita masukkan 1348. Kita udah profit 13,66%, Bapak Ibu, dalam 1 bulan loh. Karena kita belinya adalah April, dan ini sekarang Mei-nya 1 bulan lebih sedikit lah. Kita profit 13,66%, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pakai duitnya itu adalah $1.000, maka kurang lebih 14 juta ya. 14 juta berarti Bapak Ibu sudah profit 1.400.000 dalam 1 bulan ini. Ya, not bad Bapak Ibu. 1 ini. Ada banyak lagi yang saya bisa share sama Bapak Ibu sebenarnya, ya. Contohnya adalah misalnya lagi, apa ya? Ini deh. Bapak Ibu lihat ini ya, kita banyak bicara tentang AI, ya, dan ini adalah company yang bikin chipsetnya AI, Bapak Ibu. I am an explorer. Searching for the origins of our universe. And charting a safer path to other worlds. I am a helper, moving us forward one step at a time. And giving voice to every emotion. We love you. I love you. I am a healer, modeling the future of medicine.
finding a needle in a haystack when every second counts. I am a visionary, uncovering masterpieces lost to the ages. And finding new adventures in a galaxy far, far away. I am a builder. Driving perfection in everything we create. I am even the narrator of the story you are watching. And the composer of the music. And when the world faces its greatest challenge, I give us the power to take it on together. I am AI. Oke, Bapak Ibu. Jadi itu tadi adalah AI, Artificial Intelligence. Banyak sekali di dalam kehidupan kita sekarang ini sebetulnya adalah hasil daripada AI, Artificial Intelligence. Dan Bapak Ibu, salah satu perusahaan terdepan yang bikin chipset AI itu adalah NVIDIA. Oke, simbol sahamnya di Amerika namanya NVDA. NVIDIA. Nah, yuk kita lihat sekarang ya. Bapak Ibu, NVIDIA. Ya, Bapak Ibu lihat apa yang terjadi sama NVIDIA? Sama, ya. Gara-gara COVID dia juga turun kayak begini kan. Nah, tapi nyantai aja. Bapak Ibu, AI-nya ngasih tahu kita, udah boleh beli belum? Merah begini artinya dia bilangnya sama kita apa? Jangan beli dulu. Kapan belinya? Ya udah, ntar kalau dia kasih tahu suruh kita beli, baru kita beli. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu loh, dia ngasih tahu kita sekarang. Nah, sekarang beli. Harganya berapa? Harganya 245,62. Oke, yuk kita masukin dulu sekarang. Oke. Bapak Ibu 200 NVDA dulu ya. Oke. 245,62. Oke ya, jelas ini Bapak Ibu? Halo? Dan yuk kita terusin sekarang. Habis beli di 245,62. Oke. Udah naik nih 265, jual nggak? Aduh nyantai aja. Ya, jangan tanya saya, tanya aja sama AI-nya. Kalau AI-nya bilang jangan jual dulu, ya udah jangan dijual, udah nyantai aja dulu. Oke. Nah, biarin aja, Bapak Ibu. 2 merah pertama, ingat ya, 2 merah pertama baru kita jual. Bapak Ibu jangan lihat atas itu memang bikin jantungan, dia bisa naik, bisa turun, naik, turun, naik, turun, itu memang jantungan. Lihat tuh bawah Bapak Ibu. Oke. Nah, mulai masuk Mei ya, Bapak Ibu. Kita belinya tadi di akhir April ya, 24 April. Nah, oke, Bapak Ibu lihat sekarang harganya berapa itu? 353,74. Nah, masukin 353,74. Maka kita profitnya berapa Bapak Ibu? Itu adalah 44% Bapak Ibu. Mulai akhir Maret sampai sekarang ya, berarti udah hampir 2 bulan,
Tapi profitnya 44%, Bapak Ibu. Not bad. Kalau buat saya, ini saya nyaman ini. Karena itu ngapain khawatir sama corona apa segala macam. Jangan ribetin itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu fokus di sini. Ya, Bapak fokus di sini, di sana biarin aja. Mau ribut koroni apa segala macam, udah sana ngurusin sana. Ya, Bapak Ibu jangan ngurusin itu. Bapak Ibu ngurusin ini, Bapak Ibu fokus di sini. Kenapa Bapak Ibu fokus di sini? Bapak Ibu walaupun di rumah, Bapak Ibu tuh hasilin duit. Ya, pilih mana sekarang? Bapak Ibu mau ributin khawatirin urusan corona, atau Bapak Ibu mau fokus di solusinya? Ya, Bapak Ibu, ini tadi sepintas yang saya bisa tunjukkan sama Bapak Ibu. Yeah. Sebelum saya masuk ke bagian akhir dari presentasi saya hari ini, ada yang tanya sama saya. Kemarin Pak Dewa kasih HP saya ke salah satu peserta yang minggu lalu, Pak Yopi dari Magelang. Oh, ini sama pertanyaannya sama Pak Steven juga, ya kurang lebih mirip-mirip. Pak Hari, bagaimana, apa ada kelanjutan, saya tertarik untuk invest di, yang lalu kan belajarnya tentang ETF. Kalau hari ini adalah quantitative trading system gitu ya. Nah, apa ada seminarnya yang Pak Hari punya? Oke. Terus Pak Steven tanya, ya ini ada berbayar nggak apa segala macam. Ini adalah tampilan daripada website saya. Ya, nama websitenya adalah tradingnyantai.com. www.tradingnyantai.com. Nah, Bapak Ibu, tradingnyantai.com ini, ya, saya tampilin dulu. Ya, Bapak Ibu. Nih, tradingnyantai.com ini, ya, Bapak Ibu bisa masuk di sini, www.tradingnyantai.com ini. Nah, kalau Bapak Ibu scroll down, kita akan ada webinar online nanti Sabtu 23 Mei pukul 13.30 sampai 16.30. Nah, ini kalau Bapak Ibu join, ya saya mau daftar sekarang. Maka ini ada investasinya itu. Ya, tapi jangan ngeklik ini dulu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya punya hadiah khusus buat Indonesia Belajar hari ini. Yeah. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu saya juga nggak ngerti gimana ceritanya, tapi ini adalah sebuah kebetulan yang sangat luar biasa karena tepat hari ini, ya 19 Mei Selasa, ini adalah tepat usia saya nambah 1 tahun, Bapak Ibu. Oh, ulang tahun ya Pak ya? Ya. Selamat ulang tahun Pak Hari. Karena itu, ya, saya mau kasih hadiah buat Pak Dewa, buat Pak Dwi, buat semua Indonesia Belajar. Iya. Nah, ini dia. Saya kasih free tiket untuk webinar trading nyantai di Bursa Saham Amerika. Oh. Ya, terima kasih, selamat ulang tahun Pak Hari. Di situ, ya. Nah, tapi Bapak Ibu cukup masuk ke Mari ya. Ini udah dibikinkan link khusus. Iya. Ya, www.tradingnyantai.com/product/Indonesia Belajar. Jadi kalau kita masuk ke Mari, oke. Kalau kita masuk ke Mari, Bapak Ibu, ya, www.tradingnyantai.com/product/Indonesia
Indonesia Belajar. Bapak Ibu enter. Oh, nggak masuk ya? Iya. Nah ini dia masuk. Ya, oke. Bapak Ibu kalau masuk kemari, maka Bapak Ibu bisa order langsung. Tapi jangan Bapak Ibu perhatikan, itu harganya adalah Rp0 alias gratis Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pakai link ini khusus untuk Indonesia Belajar. Ya, link ini Bapak Ibu bisa daftar online webinar ini nanti untuk hari Sabtu dan gratis. Kemudian Bapak Ibu juga dapat bonus 1 paket e-book karya saya. Oh, isinya ada 3. Ya, jadi rahasia bebas finansial dengan berinvestasi di pasar modal. Nah ini bukunya ada 3 ini. Tuh, tetap untung ketika saham turun. Nah, kemudian ini udah saya berikan ke Indonesia Belajar kemarin ya, yang di edisi kemarin. Tapi Bapak Ibu dapat lagi, oke, kan ada dikasih 1 paket ini. Khusus hari ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Ya. Luar biasa, Pak Ari. Pasti bermanfaat, Pak Ari. Bermanfaat. Sukses selalu buat Bapak Ibu semua ya. Oke. Ini iya. Pak Andi. Mengucapkan selamat ulang tahun Pak semuanya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Sukses selalu untuk Anda. Ya, waktu saya kembalikan ke Pak Dewa. Ya, waktu untuk tanya jawab. Iya. Waktu kita sudah habis Pak Ari. Mungkin kita bisa lanjutkan minggu depan. Tapi apa yang Oke. Sorry. Ya, pembahasan Pak Hari tentang kuantitatif trading system itu masih ada 2 lagi tadi ya. Saya lihat tadi ada 3 kan. Jadi mungkin nanti bisa dijelaskan lagi untuk minggu depan. Tapi yang jelas hari ini sangat istimewa karena Pak Hari ulang tahun dan memberi kado spesial di akhir presentasi. Thank you banget. Saya mewakili Indonesia Belajar. Terima kasih sekali. Ada program khusus untuk sahabat pembelajar di mana saja berada. Dan terima kasih buat sahabat pembelajar yang sudah masuk juga dan sudah banyak sekali nih beberapa yang sudah mengucapkan selamat ulang tahun juga di chat. Ya. Ada banyak sekali. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita jumpa kembali minggu depan setelah Lebaran. Terima kasih Pak Ari. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Thank you. You All the best dan selalu menginspirasi dan memotivasi Indonesia. Oke. Thank you Pak Dewa. Selamat. Sukses selalu Indonesia Belajar. Sukses.